Allah, tidak ada Tuhan selain Dia yang maha hidup, yang terus-menerus mengurus makhluknya, tidak mengantuk dan tidak tidur. Miliknya apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi. Tidak ada yang dapat memberi syafaat di sisinya tanpa izinnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu kembali dengan kami, pembaca dan pembunyi firman-firman-Nya Allah dalam Al-Quran yang sudah diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia. Izinkanlah pada saat ini di tanggal 11 September pada pukul 10 pagi kami akan melanjutkan suratnya Allah, surat yang kedua di dalam Al-Quran, yakni surat Al-Baqarah atau sapi betina, menginjak di ayat 40. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadur Rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Al-Baqarah atau sapi betina berada dalam surat kedua dalam Al-Quran, kitab sucinya Allah yang sudah diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia. Ayat 40. Wahai Bani Israel, ingatlah nikmatku yang telah aku berikan kepadamu dan penuhilah janjimu kepadaku. Niscaya aku penuhi janjiku kepadamu dan takutlah kepadaku saja. Ayat 41. Dan berimanlah kamu kepada apa Al-Quran yang telah aku turunkan, yang membenarkan apa Taurat yang ada pada kamu, dan janganlah kamu menjadi orang yang pertama kafir kepadanya. Janganlah kamu jual ayat-ayatku dengan harga murah, dan bertakwalah hanya kepadaku. Ayat 42. Dan janganlah kamu campur adukkan kebenaran dengan kebatilan, dan janganlah kamu sembunyikan kebenaran sedangkan kamu mengetahuinya. Ayat 43. Dan laksanakanlah sholat, tunaikanlah zakat, dan rukuklah beserta orang yang rukuk. Ayat 44. Mengapa kamu menyuruh orang lain mengerjakan kebajikan sedang kamu melupakan dirimu sendiri, padahal kamu membaca kitab Taurat? Tidakkah kamu mengerti? Ayat 45 dan selanjutnya. Dan mohonlah pertolongan kepada Allah dengan sabar dan sholat. Dan sholat itu sungguh berat, kecuali bagi orang-orang yang khusyuk, yaitu mereka yang yakin bahwa mereka akan menemui Tuhannya dan bahwa mereka akan kembali kepadanya. Wahai Bani Israel, ingatlah nikmatku yang telah aku berikan kepadamu, dan aku telah melebihkan kamu dari semua umat yang lain di alam ini pada masa itu. Dan takutlah kamu pada hari ketika tidak seorang pun dapat membela orang lain sedikit pun, sedangkan syafaat dan tebusan apapun darinya tidak diterima dan mereka tidak akan ditolong. Ayat 49 dan selanjutnya. Dan ingatlah ketika kami menyelamatkan kamu dari Fir'aun dan pengikut-pengikut Fir'aun, mereka menimpakan siksaan yang sangat berat kepadamu. Mereka menyembelih anak laki-lakimu dan membiarkan hidup anak-anak perempuanmu. Dan pada yang demikian itu merupakan cobaan yang besar dari Tuhanmu. Ayat 50 dan seterusnya. Dan ingatlah ketika kami membelah laut untukmu, sehingga kamu dapat kami selamatkan, dan kami tenggelamkan Fir'aun dan pengikut-pengikut Fir'aun, sedang kamu menyaksikan. Dan ingatlah ketika kami menjanjikan kepada Musa
40 malam. Kemudian kamu Bani Israel menjadikan patung anak sapi sebagai sesembahan setelah kepergiannya, dan kamu menjadi orang yang zalim. Kemudian kami memaafkan kamu setelah itu agar kamu bersyukur. Dan ingatlah ketika kami memberikan kepada Musa kitab dan Furqan agar kamu memperoleh petunjuk. Dan ingatlah ketika Musa berkata kepada kaumnya, "Wahai kaumku, kamu benar-benar telah menzalimi dirimu sendiri dengan menjadikan patung anak sapi sebagai sesembahan. Karena itu, bertobatlah kepada penciptamu dan bunuhlah dirimu. Itu lebih baik bagimu di sisi penciptamu. Dia akan menerima tobatmu. Sungguh, dialah yang maha penerima tobat, maha penyayang." Ayat 55 dari surat Al-Baqarah atau sapi betina. Dan ingatlah ketika kamu berkata, "Wahai Musa, kami tidak akan beriman kepadamu sebelum kami melihat Allah dengan jelas." Maka halilintar menyambarmu sedang kamu menyaksikan. Kemudian kami membangkitkan kamu setelah kamu mati agar kamu bersyukur. Ayat 57. Dan kami menaungi kamu dengan awan, dan kami menurunkan kepadamu man dan salwa. Makanlah makanan yang baik-baik dari rizki yang telah kami berikan kepadamu. Mereka tidak menzalimi kami, tetapi justru merekalah yang menzalimi diri sendiri. Sambung di ayat 58 dan seterusnya. Dan ingatlah ketika kami berfirman, "Masuklah ke negeri ini, Baitul Maqdis, maka makanlah dengan nikmat berbagai makanan yang ada di sana sesukamu. Dan masukilah pintu gerbangnya sambil membungkuk dan katakanlah, bebaskanlah kami dari dosa-dosa kami, niscaya kami ampuni kesalahan-kesalahanmu. Dan kami akan menambah karunia bagi orang-orang yang berbuat kebaikan." Lalu orang-orang yang zalim mengganti perintah dengan perintah lain yang tidak diperintahkan kepada mereka. Maka kami turunkan malapetaka dari langit kepada orang-orang yang zalim itu, karena mereka selalu berbuat fasik. Ayat 60. Dan ingatlah ketika Musa memohon air untuk kaumnya, lalu kami berfirman, "Pukullah batu itu dengan tongkatmu." Maka memancarlah daripadanya 12 mata air. Setiap suku telah mengetahui tempat minumnya masing-masing. Makan dan minumlah dari rezeki yang diberikan Allah, dan janganlah kamu melakukan kejahatan di bumi dengan berbuat kerusakan. Dan ingatlah ketika kamu berkata, "Wahai Musa, kami tidak tahan hanya makan dengan satu macam makanan saja, maka mohonkanlah kepada Tuhanmu untuk kami agar Dia memberi kami apa yang ditumbuhkan bumi, seperti sayur mayur, mentimun, bawang putih, kacang adas, dan bawang merah." Dia, Musa, menjawab, "Apakah kamu meminta sesuatu yang buruk sebagai ganti dari sesuatu yang baik? Pergilah ke suatu kota, pasti kamu akan memperoleh apa yang kamu minta." Kemudian mereka ditimpa kenistaan dan kemiskinan, dan mereka kembali mendapat kemurkaan dari Allah. Hal itu terjadi karena mereka mengingkari ayat-ayat Allah dan membunuh para nabi tanpa hak alasan yang benar. Yang demikian itu karena mereka durhaka dan melampaui batas. Ayat 62. Sesungguhnya orang-orang yang beriman, orang-orang Yahudi, orang-orang Nasrani, dan orang-orang Sabi'in
Siapa saja di antara mereka yang beriman kepada Allah dan hari akhir dan melakukan kebajikan, mereka mendapat pahala dari Tuhannya. Tidak ada rasa takut pada mereka dan mereka tidak bersedih hati. Ayat 63. Dan ingatlah ketika kami mengambil janji kamu dan kami angkat gunung Sinai di atasmu seraya berfirman, pegang teguhlah apa yang telah kami berikan kepadamu dan ingatlah apa yang ada di dalamnya agar kamu bertakwa. Kemudian setelah itu kamu berpaling, maka sekiranya bukan karena karunia Allah dan rahmatnya kepadamu, pasti kamu termasuk orang-orang yang rugi. Ayat 65 dan seterusnya. Dan sungguh kamu telah mengetahui orang-orang yang melakukan pelanggaran di antara kamu pada hari Sabat. Lalu kami katakan kepada mereka, jadilah kamu kera yang hina. Maka kami jadikan yang demikian itu peringatan bagi orang-orang pada masa itu dan bagi mereka yang datang kemudian, serta menjadi pelajaran bagi orang-orang yang bertakwa. Dan ingatlah ketika Musa berkata kepada kaumnya, Allah memerintahkan kamu agar menyembelih seekor sapi betina. Mereka bertanya, apakah engkau akan menjadikan kami sebagai ejekan? Dia Musa menjawab, aku berlindung kepada Allah agar tidak termasuk orang-orang yang bodoh. Ayat 68. Mereka berkata, mohonkanlah kepada Tuhanmu untuk kami agar Dia menjelaskan kepada kami tentang sapi betina itu. Dia Musa menjawab, Dia Allah berfirman, bahwa sapi betina itu tidak tua dan tidak muda, tetapi pertengahan antara itu, maka kerjakanlah apa yang diperintahkan kepadamu. Ayat 69. Mereka berkata, mohonkanlah kepada Tuhanmu untuk kami agar Dia menjelaskan kepada kami apa warnanya. Dia Musa menjawab, Dia Allah berfirman bahwa sapi itu adalah sapi betina yang kuning tua warnanya, yang menyenangkan orang-orang yang memandangnya. Mereka berkata, mohonkanlah kepada Tuhanmu untuk kami agar Dia menjelaskan kepada kami tentang sapi betina itu. Karena sesungguhnya sapi itu belum jelas bagi kami, dan jika Allah menghendaki, niscaya kami mendapat petunjuk. Dia Musa menjawab, Dia Allah berfirman, sapi itu adalah sapi betina yang belum pernah dipakai untuk membajak tanah dan tidak pula untuk mengairi tanaman, sehat dan tanpa belang. Mereka berkata, sekarang barulah engkau menerangkan hal yang sebenarnya. Lalu mereka menyembelihnya dan nyaris mereka tidak melaksanakan perintah itu. Shadaqallahul Adzim. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Izinkan di hari ini kami cukupkan sampai dengan ayat 71 terlebih dahulu dari surat Al-Baqarah, suratnya Allah yang berada dalam surat kedua dalam Al-Quran. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allah Maha Besar, Allah Maha Besar, Allah Maha Besar. Subhanallah, Subhanallah, Subhanallah. Maha suci Allah, Maha suci Allah, Maha suci Allah, yang maha lembut, yang maha lembut, yang maha lembut. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Insya Allah sampai ketemu lagi esok hari dengan kami, pembaca dan pembunyi firman-firman-Nya Allah dalam Al-Quran yang sudah diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia.